tenang Pak Prabowo, saya datang, itu saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya itu menurut saya malah akan jadi terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Sumbatan yang terasa di dalam masyarakat itu bisa meledak. Dan opini publik itu bisa mendrive sebuah kekuatan besar. No one can stop that. Opini publik. Opini publik ketika terbentuk itu bisa menggerakkan. Jangan lupa loh, Indonesia itu lahir dari manusia pergerakan. Dari darah, our DNA itu DNA pergerakan. Bahaya. Rakyat tuh sudah gelisah ya. Dan kegelisahan itu udah seperti tadi Pak Abraham bilang. Aromanya tuh udah aroma 98. Aroma people's power saya menyebutnya. Keluarkan kejutan kedua, mengganti Panglima ke Angkatan Darat. Lain kalau Angkatan Udara Pak, reaksi orang pasti beda. Kalau yang diangkat di Pak Fajar misalnya, orang pasti nggak akan seterkejut ini. Tapi ini yang diangkat Angkatan Darat. Angkatan Darat kita tahu kan, mereka tuh sampai kemana? Kalau di dalam struktur masyarakat. Babinsa bisa digerakkan. Kalau tidak mau mengundurkan diri, ya kan? Ya pasti rakyat akan menuntut pemakzulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Beliau ini adalah pakar militer, pertahanan keamanan, juga pakar intelijen. Walaupun sebenarnya saya nggak memperkenalkan beliau, netizen pasti sudah mengenalnya. Tapi nggak apa-apa. Selamat datang Ibu Koni Rahak Undini Bakri. Weh, hebat loh. Jarang orang bisa nyebutin nama aku perfect gitu. Ya, saya ini tadi berlatih 3 kali, Bu. Udah kayak orang mau itu ya, apa? Ijab kabul. Ijab kabul. Ibu Koni ini pakar militer, pertahanan keamanan, sekaligus pakar intelijen. Ibu Koni, ini ada yang menarik nih ya, kalau kita lihat-lihat akhir-akhir ini. Kayaknya ada sesuatu yang menimpa bangsa kita. Sepertinya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Itu yang saya rasakan. Saya kadang-kadang coba menoleh ke belakang. Peristiwa 96, perasaan saya kok sepertinya ada benih-benih ke sana. Ya, sepertinya, walaupun saya salah ya. Saya melihat fenomena ketika putusan MK yang menimbulkan reaksi yang begitu kuat, yang tidak diduga sebenarnya. Begitu kuat dari masyarakat karena putusan ini diidentifikasi sebagai untuk melanggengkan politik dinasti. Kita tahu 98 ini sebenarnya yang minta dikoreksi oleh reformasi, tapi sekarang diulang lagi. Apakah ini tidak akan memunculkan ya kekhawatiran kita bahwa bisa saja hal yang sepele kita anggap ini bisa akhir-akhirnya bisa menimbulkan chaos massa? Pertama terima kasih. Saya ini diundang Pak Abraham Samad agak ndredeg loh. Ini kayak mau ujian ya perasaan. 4 kali loh saya undang Ibu Koni ini selalu keluar negeri. Siap. Ya itu Pak Abraham. Saya itu kan jadi banyak 2 tahun terakhir ini sebenarnya saya lebih banyak di Rusia ya. Karena saya bergabung di Valdai Club. Itu sebenarnya think tank besar untuk advisor to the President of Russia. Dan itu dari seluruh dunia. Jadi jangan dianggap cuma yang negara pro-Rusia. Even dari Amerika ada kayak Jeffrey Sachs di situ. Kemudian dari Oxford, dari mana-mana lah. Jadi memang saya jarang, makanya dengan segala hormat mohon maaf. Nah, tapi memang saya tiba-tiba sangat terganggu lah. Saya yang nggak pernah bereaksi terhadap hingar-bingar politik. Ya kan, kok tiba-tiba bereaksi? Karena mungkin dari sebagai orang yang latar belakangnya defense, salah satu penyebab perpecahan itu kan nggak usah harus dari intervensi dari luar. Dari dalam. Bisa dari dalam. Ancaman itu kan bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari dalam itu bisa apakah individu, apakah kelompok, atau apa. Nah, yang buat saya mengejutkan nih, ancaman sekarang kita dari dalam kok kayaknya dari malah presiden sendiri. Ini menarik nih pernyataannya Bu Koni dari presiden sendiri. Jadi begini, kalau ada orang bilang bahwa ini salah Pak Prabowo, saya nggak sepakat loh Pak. Bukan salahnya Pak Prabowo ya? Bukan. Gini loh. Pak Prabowo itu, sekarang kita punya 3 calon ya, ada 3 calon presiden. Pak Prabowo salah satunya. Buat saya, hukum langit itu nggak boleh dibantah. Karena no matter kita mau jadi apa, kalau langit tidak mengizinkan, tidak mungkin, betul nggak? Jadi menurut saya, calon-calon presiden itu adalah sudah menjadi putra-putra terbaik bangsa. Takdir ya? Takdir. Yang nulis langit tuh udah nggak bisa ada yang bantah. Jadi udah, nggak usah dibahas soal itu. Nggak usah diperdebatkan. Nggak usah diperdebatkan. Jadi menurut saya, Pak Prabowo sudah on the right track. Bergabung dengan sebegitu gemuk partai pun juga mungkin itu adalah sebuah pilihan atau alur yang akhirnya mengarah ke sana. Tetapi menurut saya dengan munculnya tiba-tiba putra mahkota kita sebutnya. Sekarang kita bukan presiden soalnya. Kalau presiden nggak boleh nunjuk-nunjuk begitu kan. Putra kesayangan.
menjadi cawapres dengan cara, menurut saya bukan orang hukum ya Pak Abraham Samad, jadi kalau dikejar terlalu detail pasal saya nggak terlalu paham. Tapi buat saya radar saya sederhana, 16 guru besar hukum itu tidak sepakat kepada keputusan MK atau komplain lah gitu kan. Lalu saya lihat wawancara Pak Abraham Samad beberapa hari yang lalu yang tentang pamannya Gibran, ininya Gibran, semuanya Gibran gitu kan. Nah jadi Dek Gibran ini memang menggoncang Indonesia. Tetapi nggak usah juga dia ngeluarkan video yang kok takut sama saya. Aku kesel banget tuh. Karena itu it's like apa ya? Memang driving our emotions gitu. Karena pertama dia masih muda banget ya. Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement lalu ngomong, tenang Pak Prabowo. Saya ada di sini. Saya datang, saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi ya. Kok Pak Prabowo diginin ya? Orang yang sudah pernah perang di Timur Timur, sudah pernah harus mengungsi karena negara ini tidak bersahabat kepada beliau, ya kan? Kopassus sudah jelas, lalu kembali ke tanah air ya kan, dengan sabar dan persisten melewati 3 tahapan, kalah lagi, maju lagi, kalah lagi, itu nggak mudah tuh. Dan saya hormat untuk orang-orang seperti itu. Jadi Pak Prabowo-nya itu menurut saya malah akan jadi terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Kan begini, kita boleh aja tujuan kita baik lah. Tapi kalau cara kita salah, ya hasilnya pasti nggak baik. Nah apalagi dalam sistem negara berdemokrasi yang kita perjuangkan dengan air mata dan darah 98, kan yang mencengangkan saya dan publik, Pak Harto yang dianggap demikian diktator, dianggap demikian mengkontrol tentara, dianggap demikian one man show, you name it lah. Semua gelar diberikan kepada Pak Harto ya. Pak Harto nggak pernah ngangkat anaknya overnight gitu ya, tiba-tiba menjadi wapres. Pernah Mbak Tutut menjadi menteri, tapi itu setelah 25 tahun. Dan setelah Ibu Tutut sudah dewasa dan matang. Exactly, Bu Tutut udah jadi ketua yayasan ini, PMI, udah bangun, Bu Tutut udah melewati banyak hal. Bukan instan. Bukan, dan 25 tahun beliau berkuasa. Nah, sekarang coba kita tarik ke Pak Jokowi ya. Saya itu pengagum beliau. Sama. I love him so much. Mungkin itu yang buat saya patah hatinya juga so much ya. Katanya kalau kita mencintai itu nggak boleh terlalu dalam, Pak. Makanya harus disisakan 10%. Jangan 100% kita mencintai. Masalahnya udah terlalu nih kan. Nah, begitu masuk ke tahun kedua memang saya udah mulai agak terganggu nih. Cinta saya tuh mulai agak terganggu. Kenapa? Karena saya udah agak heran kok tiba-tiba anaknya jadi wali kota. Mantunya jadi wali kota. Tapi karena saya tuh sangat pro anak muda, dan kan saya nggak kenal langsung mereka nih, si adik-adik kecil ini. Ya mungkin saja mereka is a good thing. Walaupun buat saya, kok dari pisang goreng bisa hebat banget ya. Saya juga pengen anak saya jual pisang goreng kalau begitu caranya kan. Tapi oke, anyway, itu another story. Begini, tapi dalam hati saya semoga, udahlah, biar aja lah. Ya kan, this is politik, this is demokrasi, toh dipilih oleh rakyat gitu kan. Apakah rakyat jadi kondisikan atau enggak, that's another story ya. Nah, tapi begitu mau menjadi cawapres, apalagi dengan cara mengguncang konstitusi kita dan MK kita di obrak-abrik, saya nggak bisa terima. Makanya saya langsung bersuara. Suara saya itu suara rakyat, saya bukan siapa-siapa, saya hanya dosen, guru lah, kalau bisa disebut saya hanya guru. Dan menurut saya, kok begini ya? Dan saya menangkap, karena kan saya tuh orangnya gaul sama siapa aja Pak Abraham. Saya tuh gaul dari anak muda, makanya bahasa saya kadang-kadang suka kayak selebor begitu, karena saya senang ngobrol, ngobrol santai gitu. Nah, saya bisa menangkap itu, menangkap sekali kegelisahan itu, atau masyarakat banyak di kampung gitu yang bilang, Bu Koni katanya kok kayak begini sih gitu kan, kok presiden berubah gitu. Nah, tapi kan segini, kita nggak bisa komplain kalau kita nggak ngasih jalan keluar. Saya sendiri udah ketemu Pak Dasko. Saya tanya, Pak Dasko kira-kira mungkin nggak ya menarik atau mengganti Gibran ini kan? Nggak mungkin kan, nggak bisa dong sudah masuk ke KPU dan lain-lain. Lah makanya terus pada saat saya diundang hadir di pertemuan rumah pemenangan Presiden Ganjar, saya diundang sebagai tamu. Itu terus saya ditanya juga kan apa pandangan saya. Ya saya bilang pandangan saya itu yang akhirnya saya marah bukan kepada siapa-siapa tapi kepada Presiden. Karena beliaulah yang membuat, kan gini loh, di Indonesia itu nggak boleh bikin keriuhan loh, betul nggak? Itu Panji Gumilang yang keriuhannya sampai sekarang juga nggak jelas apa, ditangkap langsung. Loh ini yang bikin keriuhan presiden terus gimana nangkepnya? Makanya saya bilang gini, udahlah kita kasih jalan keluar. Karena buat saya kalau ada masalah tuh ada jalan keluar. Opsi 1, Pak Dasko bilang nggak mungkin kan ganti cawapres. Mungkin. Masih mungkin ya? At least sampai sekarang nih karena namanya sudah itu ya. Yang kedua, saya sarankan apakah presiden sebaiknya cuti aja. Toh beliau punya mainan tuh di IKN yang katanya tahun 2024 masih selesai.
Sudahlah, resign aja cuti di KN, biarkan Pak Wapres memimpin. Supaya apa? Supaya nggak ada suuzon. Kita ini kan bernegara nggak boleh ada suuzon, mesti usnuzon ya. Nah, tapi ada waktu itu kawan di sebelah saya, Pak Ari bilang, nggak cukup Bu kalau cuti, kalau untuk usnuzon itu harusnya beliau lengser saja mengundurkan diri. Betul. Atau dengan segala hormat, Mr. Presiden, tarik putramu, udah nggak usah. Pertama kasihan Pak Prabowo, karena sekarang suara-suara masyarakat tuh yang tadinya Prabowo berat, langsung males gitu. Banyak loh, kan kasihan juga. Tadinya banyak dukungan ya, menjadi kurang. Pak, saya tuh orang yang memperhatikan semua ya. Oke. Dan menurut saya mesin partai Pak Prabowo tuh keren. Oke. Keren kerjanya, apalagi begitu gabung sama PSI ya. Ya. Pendekatannya masif kepada generasi muda. Jadi Milenial. udah, iya, dan sementara kita ini kan pemilih kita 60%. Iya. So they know how to do it. Itu yang aku bilang. Nah, udah lagi beraman-aman melaju ke sana, Tiba-tiba. datanglah badai ini gitu. Mungkin tidak badai kalau caranya, misalnya MK waktu itu sang paman disuruh jangan ikut terlibat, misalnya. Iya, iya. You know better than me lah kalau untuk disana. Maksud aku, kenapa sih mesti, dan apalagi saya mendengar penjelasan sang paman waktu ditanya sama wartawan, apakah Bapak ada, ya namanya juga ponakan gitu kan. Jawaban beliau tuh bikin saya shock loh. Cerita dulu di Arab bagaimana, suku Quraisy gimana apa. Muter-muter kemana, baru jawab, jadi nggak mungkin. Dari orang ditanya sesuatu, jawabannya keliling dunia dulu. Yeah. I'm afraid, ya something wrong. Sudah bisa diduga. Jadi keliling-keliling, jawabannya artinya mencari Suku Quraisy. justifikasi. Jauh banget Pak suku Quraisy. Mencari dalil aja untuk pembenarannya. Oke, Bu Kony, kalau Ibu Kony melihat keadaan seperti sekarang ini, apakah Ibu Kony tidak menangkap sesuatu yang tidak seperti biasanya? Ada kegelisahan yang timbul dari bawah? Ada gejolak? Justru kenapa saya bersuara soal ini yang tadinya saya nggak terlalu interest lah untuk ini. Karena justru saya kekhawatiran saya itu. Oke. Bahwa sumbatan yang terasa di dalam masyarakat itu bisa meledak. Dan opini publik itu bisa mendrive sebuah kekuatan besar. No one can stop that. Oke. Opini publik. Mau uangnya berapapun tidak ada serinya, mau power apapun yang di force, ya kan? Ya. Opini publik ketika terbentuk itu bisa menggerakkan. Jangan lupa loh, Indonesia itu lahir dari manusia pergerakan. Dari darah, our DNA itu DNA pergerakan. Oke. So never burn. Oke. Bahaya. Istilahnya gini, you're playing with fire kalau sampai ke sana. Oke, kita berandai. Kalau itu terjadi, apakah Ibu Kony melihat aparat keamanan kita, baik itu tentara maupun itu polisi, dia masih patuh sama presiden, membentengi kekuasaan itu? Atau terlalu patuh gitu maksudnya pertanyaan. Iya. Gini, ini banyak yang mengaitkan Kapolri kita tuh punya kedekatan dengan presiden karena Solo gitu kan. Lalu kasat kita yang terhormat Pak Jenderal Agus yang akan dipromosikan menjadi Panglima, itu juga kan lama di Solo, lama di Bogor, lama di Pas Pampres gitu. Jadi seolah-olah orang dekat lah Pak Jokowi. Oke. Saya sih sangat hormat lah kepada keduanya. Saya sangat hormat. Dan saya percaya Panglima, calon Panglima atau Kapolri itu makhluk atau penduduk Indonesia yang terbaik lah. Putra-putra terbaik. Aman ya? Sebentar, belum selesai kalimat saya. Putra-putra terbaik yang mencapai posisi itu juga dengan segala macam. Oke? Nah, justru karena kita juga harus menjaga putra-putra terbaik kita itu, itulah pertanyaan saya ke Pak Jokowi hari ini. Kenapa tiba-tiba Panglima ini mau dipercepat? Maksudnya, kita tahu ya, Pak Yudho Margono itu pensiun tuh kan pada ulang tahunnya kalau nggak salah tanggal 18 atau 28, saya lupa, tapi this month, gitu, Yeah. November. Kenapa sih udah tinggal berapa minggu itu harus membuat lagi kejutan yang, belum puas nih, orang masih terkaget-kaget dengan MK, keluarkan kejutan kedua, mengganti Panglima ke Angkatan Darat. Lain kalau Angkatan Udara, Pak, reaksi orang pasti beda. Kalau yang diangkat di Pak Fajar misalnya, orang pasti nggak akan seterkejut ini, tapi ini yang diangkat Angkatan Darat. Angkatan Darat kita tahu kan, mereka tuh sampai kemana kalau di dalam struktur masyarakat. Oke. Sampai Babinsa ya? Babinsa bisa digerakkan. Dan itu kan ada orang asing yang datang ke Jogja yang terkejut-kejut kok kayak overnight hari ini pengumuman, besok udah ada di mana-mana gitu. Jadi ada sebuah force dari mana nih yang tiba-tiba bisa ada baliho-baliho. Itu kan jadi pertanyaan juga. Dan gini ya, kalau saya tuh agak, Bapak ikuti ini nggak Perdana Menteri Australia Instagramnya? Yeah. Malu nggak Pak Abraham? Bayangkan dia lagi masukkan Instagram terkait urusan rapat-rapat dengan presiden di Bali, lingkungan kan? Itu semua pesan masuk situ mempertanyakan kenapa kamu mau ngomong atau mau ngobrol sama orang yang telah mengobrak-ngabrik konstitusi. Itu
akun Instagramnya negara tetangga Perdana Menteri. Artinya secara dunia internasional Ya. itu sudah Ribut. Sudah ribut. Aduh, kita mau terus nih. Jadi kalau saya mau tanya tuh, mungkin kalau iklan tuh how far can you go? Oke. How far can you go, Mr. President? Karena ini nggak main-main. Bahaya sudah. Menurut saya. Gitu. Jadi harus berhenti ya? Berhenti dengan tadi. Maksudnya berhentikan anaknya, minta supaya Either nggak one. lanjut. Beliau berhenti jadi presiden, resign. Silahkan dia mau push anaknya sampai kemanapun juga, tapi dia sudah harus tidak ada. Maksudnya tidak ada di dalam sistem pemerintahan ya. Karena begini, saya ini baru terima dan saya tuh kaget loh. Ada video yang beliau sedang berdiri di samping Pak Tito. Ya. Yang menyatakan bahwa jangan apa bahasa itu tadi, jangan main-main lah kira-kira gitu. Biar nggak salah saya lihat dulu ya. Ya. Jangan apa pokoknya jangan, ini nanti saya ganti. Saya akan awasi, kan ditanya Pak Tito tuh ngawasi berapa lama berapa lama sekali para gubernur ini semua. Oh, sebulan sekali. Oh, saya akan awasi tiap hari. Jangan ada yang apa aneh-aneh gitu kira-kira bahasanya begitu. Saya lupa bahasa tepatnya itu nggak ada. Tapi maksud saya gini loh. Ini kalimatnya kok ngeri ya? Karena kemudian dia bilang, begitu orang-orang itu tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Kalian bisa saya ganti anytime. Please, Mr. President, you are there because you are the President of Indonesia yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Anda tuh bukan raja, bukan sultan. Yang kita ini jadi rakyat yang apa? Rakyat yang harus patuh tunduk. Kerajaan tunduk, itu tuh negara berdemokrasi. Jadi lihat itu saya makin, ya ampun, kok begini ya? Saya gelisah, Pak Abraham. Makanya saya minta dengan hormat, apa ya? Saya tuh kemarin di PDIP saya bicara soal fatsun politik, etika politik. Karena kalau politik sudah tidak beretika, bubar kita, pasti. Pasti ya. Ya karena politik itu kan kemudian melahirkan hukum kan. Tapi untuk bisa berpolitik yang benar kita mesti punya etik. Etiknya nggak tertulis, memang nggak ada gitu. Apalagi dalam riwayat kita berpunya presiden dari mulai Bung Karno sampai hari ini, tidak ada yang going this far ya. Sedang menjabat, mengangkat anaknya menjadi, atau mendorong anaknya menjadi cawapres. Dan nyatakan dengan jelas, saya akan cawe-cawe. Itu kan kalimat, bukan kalimat kita. Kalimat beliau. Dan keterus terangan ya. Iya. Oke, kalau begitu Bu Kony, kalau dia sudah ada secara eksplisit bahwa saya cawe-cawe, masih yakinkah Ibu Kony bahwa kalau Pilpres nanti dan Pak Jokowi tetap presiden, Pilpres ini bisa berjalan secara fair? Saya nggak tahu bagaimana proses nanti Pak Jimli Asadiki akan memutuskan ya. Tapi ini pengaruhnya akan besar. Karena sekali lagi rakyat tuh sudah gelisah ya. Dan kegelisahan itu udah seperti tadi Pak Abraham bilang, aromanya tuh udah aroma 98. Yeah. Aroma people's power saya menyebutnya. Dan itu yang saya takut sebenarnya terjadi. Karena kalau people's power sekarang tuh beda sekali dengan people's power waktu itu pasti gitu. Dan ini yang akan jadi berat gitu. Lebih berbahaya kalau terjadi? Pasti, karena sekarang komunikasi kita udah lebih mudah. Kedua, kita bisa disusupi oleh siapa aja. Akan sangat mudah karena intervensinya kan mereka bisa lewat media sosial, ini kan jadi senjata. Sebenarnya yang kita pegang ini kan senjata. Tapi saya boleh nggak sih penasaran buka sebentar ini? Boleh, silahkan. Saya tuh penasaran kata-kata soalnya. Iya, silahkan. Pak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan. Saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan tolong. Saya nggak minta banyak-banyak, tolong diikuti. Miring-miring, maksudnya miring-miring apa nih? Kalau miringnya harus ke Gibran. Bahwa kalau ke Gibran dianggap tidak miring. Kalau ke Pak Ganjar miring, kalau ke Pak Anies miring. Atau gimana nih, saya nggak ngerti. Pengertian miring-miring dan akan saya awasi sendiri setiap hari. That is scary buat saya kalimat itu. Dan ini mungkin yang saya menuntut dalam kesempatan ini kalau Pak Presiden nonton. Pak Presiden, saya rakyat Bapak Pak. Saya ingin tahu maksud Bapak itu apa. Kok jadi takut saya ya? Ini lebih Pak Harto aja kayaknya nggak pernah begini loh. Jangan miring-miring. Kalau miring saya hilangkan, salahnya. Jadi itu kayak ancaman ya?
Ya ancaman lah. Warning ya Warning berat. kepada gubernur dan PLT gubernur ya. Ya dan saya lihat kalau kita lihat muka Pak Tito, saya sahabat beliau. Iya. Sejak beliau Kapolri. Muka beliau tuh agak bingung gitu. Bingung atau takut? Bingung kalau saya lihat. Oke. Bingung jadinya kan. Kaget mungkin dengar statementnya Pak Jokowi kan saya nggak tahu juga. Oke. Betul Pak Abraham tadi bilang, kita nggak baik-baik saja, demokrasi kita sedang diganggu, sistem kita bernegara sedang tergoncang, ya kan? Dan yang menggoncang yang bikin kita bingung Oke. adalah our lovely presiden. Kan begitu Pak Abraham. Iya. Saya sih cuma paling kesian sama Pak Prabowo sih sebenarnya. Kasihan ya, jadi kita kasihan sama Pak Prabowo ini. Kasihan, Sehingga Pak. kita melakukan koreksi gitu ya. Ya kesian sama negara udah pasti. Oke. Tapi karena tadi saya bilang kontestan ini kan kontestan yang kita harus respect karena mereka pilihan langit ya. Betul Jadi nggak? menurut Ibu Koni, seandainya Pak Prabowo nggak memilih Gibran, justru laju Pak Prabowo untuk menjadi pemenang di Pilpres nanti itu lebih besar peluangnya seharusnya. Menurut saya. Oke. Dan itu saya sampaikan sama Pak Dasko. Udah disampaikan. Langsung saya sampaikan. Terus Pak. apa kata mereka? Ya itu tadi bahwa di politik kan semua hal bisa terjadi. Tadinya mau ini bisa geser ke sana, tadinya mau ini bisa geser ke situ. Politik kan sangat fluid. Bukankah pilihan Gibran itu inisiatif orang-orang Gerindra? Saya nggak mau berbicara atas nama Pak Dasko, nggak boleh ya. Tapi lebih baik kan Pak Abraham juga kenal. Tanya aja Pak Prabowo langsung. Oke. Apakah itu inisiatif Gerindra? Apakah inisiatif Istana? Apakah Kalau menurut Ibu Koni sebagai pengamat, saya kan bukan pengamat politik. Saya cuma mau bicara ini bahwa Oke. saya melihat di giringnya Gibran ke arah menjadi cawapres itu mau kemanapun lah, Oke, mau ke kemana? Pak Prabowo, mau ke Pak Ganjar atau kan, tapi dengan cara mengobrak-abrik MK. Karena begini, saya mesti jawab begini. Oke. Ada yang bilang begini, Bu Koni kan dekat banget sampai PDIP gitu kan. Sama nggak Bu reaksi Ibu kalau misalnya Gibran. Gibran gabung ke Ganjar? Oke. Kan pertanyaannya nggak sederhana itu. Saya tanya lagi balik. Cara dia nanti gabung ke Pak Ganjar pakai MK enggak pamannya itu, ya kan? Atau pakai merobrak-abrik Konstitusi. sistem konstitusi kita enggak? Oke. Atau sistem kita berdemokrasi? Ya kalau iya ya mau deket ibu lah, deket siapapun pasti saya bersuara yang sama kan. Suara akademis itu suara Tuhan katanya. Betul. Suara hati, ya kan? Apa sih yang kita mau cari? Orang kita cuma guru gitu kan, ya kan? Nah, kemudian kita dilindungi oleh UN. Ya. Akademisi berpendapat dia asal dia punya dasar dia dilindungi oleh United Nations loh. Oke. Nah, jadi menurut saya ya nggak begitu kalau memang prosesnya benar, Oke. ya kan? Yang kita masalahkan kan bukan dia kesiapannya nih, Caranya. caranya. Gitu. Oke. Kebetulan sekarang ke Pak Prabowo yang menurut saya akan merugikan Pak Prabowo gitu loh. Oke. Masih percaya Ibu Koni bahwa aparat keamanan ini bisa netral? Saya percaya tentara kita terutama ya itu adalah putra-putra terbaik bangsa yang sudah menjadi manusia yang disempurnakan. Tetapi tentara itu politiknya politik negara. Dia nggak bisa berpolitik sendiri, itu udah aturan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba tentara pemerintah ke kanan, saya mau ke kiri, nggak bisa. Karena politik tentara itu politik negara. Kebetulan yang sedang memimpin negara Republik Indonesia yang tercinta ini bernama Sultan Joko Widodo. Kalau saya dengar dari kalimat tadi udah kayak sultan ngomongnya, ya kan? Jangan miring-miring gitu kan. Wah. Jadi akan ada kemungkinan di misuse. Oke. Nah, ini yang mesti kita warning karena gini, tentara kita itu kan tentara yang lahir dari berbeda dengan tentara di dunia lainnya. Oke. Hanya 5 tentara lahir dari model kita ini. People of Liberation Army. Israel, Aljazair, Vietnam, Indonesia, satu lagi kok saya jadi lupa tiba-tiba. Tapi pokoknya 5 negara. Oke. Nah, yang paling masih tentara untuk rakyat untuk tentara, itu ya masih IDF dan TNI. Makanya penelitian S3 saya ke Israel. Oke. Karena membayangkan ini dua People of Liberation Army, Armed Forces ini, Oke. seperti apa gitu. Oke. Nah, jadi artinya apa? Tentara tidak boleh mengkhianati rakyat. Dan artinya apa? Kalau sampai kekhawatiran masyarakat bahwa Pak Jenderal Agus akan ditarik-tarik ke politik sebagai Panglima TNI, makanya dipercepat pergantiannya gitu kan? Karena nggak ada reason ya. Pak Yudo nggak bikin salah apa-apa. Malah beliau bikin legacy Pak Panglima Yudo ini. Katanya Jadi, udah mau pensiun. mau gara-gara surat itu kan, iya kan, gara-gara surat cinta yang cepat-cepat dari istana itu. Tapi kan sebenarnya nggak ada Pak, gini ya, Kemhan kita ini hebat Pak. Hari ini tuh Kemhan sudah merubah strategi pertahanan Nusantara. Oke. Jadi doktrin perang kita akan berubah, ditambah masukan dari Panglima, strategi pertahanan Nusantara poros maritim dunia. Oke. Artinya tentara kita tuh akan sekuat dengan Bung Karno. Oke. Gini, Pak Abraham sekarang lihat kan, orang semua bilang kenapa kita nggak bela Palestina, kenapa nggak
Kenapa? Kenapa saya paling tenang, Pak? Karena buat saya logik aja. Lu mau bela Palestina pakai apa? Kan nyampe ke sana juga enggak gitu. Bedain dulu ya, Pak, doa, sumbangan itu is another thing. Yang saya ngomong tuh sekarang de facto apa yang kita bisa lakukan gitu. Oke, berarti kalau begitu Ibu Koni melihat ada sesuatu yang nggak beres ketika penggantian ini dipercepat. Ada sesuatu yang dipertanyakan. Oh, Karena kenapa mesti buru-buru? Karena juga ulang tahun Pak Yudo tuh tinggal sedikit lagi. Artinya masa pensiun dia kan cuma 4 minggu kurang ya. Jadi ditunggu kayak gitu. Ya mau tunggu aja gitu. Tapi semoga, saya rasa sih Bu Puan sebagai Ketua DPR, lalu Pak Dasko, lalu semua di DPR, di Komisi 1 saya rasa cukup bijak untuk tidak mengamini sederhana itu. Jadi saya berharap surat presiden hari ini datang, nggak usah juga seminggu lagi pergantian. Dengan proses yang harus dilakukan oleh DPR, kan itu kan surat harus datang. Di rapat dibahas, nanti kan harus balik ke presiden, dan saya harap total bisa akhirnya sama juga gitu waktunya, jadi tidak terburu-buru seperti yang diharapkan oleh beliaunya. Bu Koni, ini kan tadi Ibu Koni bilang tentara kita itu dari rakyat. Untuk rakyat, beda dengan hanya 5 ya yang tentaranya model seperti itu. Oleh karena itu Ibu Koni merasa bahwa tentara kita ini, percayalah, dia masih berpihak kepada rakyat. Percayalah, itu nomor 1. Dan yang kedua, tolonglah jangan tarik-tarik ke politik. Jangan tarik-tarik dia ke politik. Iya, jangan tarik-tarik ke politik. Jadi kalaupun sekarang Pak Presiden misalnya ingin cepat-cepat ganti Panglima menjadi Pak Agus, ya sudah, biarkan Pak Agus ngurusin TNI dalam format TNI yang seadanya tadi. Jangan ditarik. Jangan dilibatkan misalnya seperti melibatkan MK. Oke. Itu loh maksud saya dari tadi. Jadi gini loh, cukup yang dibikin kacau itu MK lah. Jangan tentara. Jangan tentara. Ada nggak sinyalemen tonggak itu? Tonggak pilar kita itu adalah tentara kita dan polisi kita. Jadi jangan ditarik-tarik. Gini, orang baik bisa jadi nggak baik karena ditarik-tarik. Oke, kalau begitu ada nggak sinyalemen itu ke sana? Kan Ibu Koni ini pakar intelijen juga, pasti ada bocoran intelijen ini dari teman-teman. Ya pokoknya saya nggak mau ngomong bocoran apa, tapi saya cuma mau warning aja bahwa Pak Presiden tolong perhatikan ya, cukup MK yang diacak-acak, jangan tentara kita. Karena rakyat kita itu mostly ya, saya bilang mostly, itu sudah cerdas-cerdas. Jadi kalau kita diam, mereka nggak jadi banyak gaduh, itu kan macam-macam. Ada yang takut, ada yang nggak berani ngomong, ada yang bingung cara menyampaikan seperti apa. Nggak semua orang kan bisa menyampaikan narasi dengan baik. Tapi bahwa luapan di dalam hati mereka tuh berontak atau tidak terima, kan terasa. Saya tuh misalnya Pak ya, DM saya dulu nggak pernah rame ya. Tiba-tiba setiap hari tuh DM tuh yang, gini, ya mereka mungkin mengekspresikan. Terus lagi WA saya menurut saya tuh nomor saya sangat sekretif, sangat terbatas. Sekarang aduh Pak Abraham, saya sampai bingung itu tiba-tiba macam-macam kan. Jadi saya bilang kok jadi begini ya. Dan yang paling sedih tuh ya itu, saya kan banyak mahasiswa muda gitu ya, anak-anak muda yang ya mereka kaget gitu. Ya tadi kecewa, mungkin kecewa sama seperti saya, sama seperti kita lah. Kita dua-duanya pernah mencintai sangat Presiden Jokowi. Oke, kalau begitu menurut saya kan kita punya pengalaman nih Bu Koni ya, 98. Tiba-tiba tentara yang tadinya sangat berpihak kepada rejim Soeharto, dia bisa berbalik seketika pada saat itu ya. Begitu pula kalau kita lihat misalnya tragedi pemaksulan Gus Dur, masih ingat kan? Tiba-tiba juga tentara berbalik, kembali berpihak kepada rakyat. Apakah sinyalemen-sinyalemen ini nggak dibaca oleh Pak Jokowi agar dia lebih berhati-hati? Saya tuh bingung ya kalau ditanyakan soal Pak Jokowi, karena beliau tuh kayak gini loh, kalau kita menikah sama seseorang, itu tiba-tiba kita ngeliat ini orang siapa ya, kayak gitu loh. Jadi tiba-tiba asing. menjadi asing. Nah, jadi Ibu Koni melihat sekarang sosok Pak Jokowi ini jadi asing. Jadi asing dong, jadi asing. Beliau yang katanya sangat dekat dengan rakyat, yang kita sangat kagum tentang pembangunan yang dilakukan sangat masif. Sederhana. Beliau sederhana, beliau merakyat sekali. Nggak pernah saya lihat presiden, atau apalagi rajin banget ke Papua. Orang Papua tuh nggak pernah cinta presiden Indonesia seperti mereka mencintai Pak Jokowi gitu kan. Banyaklah rapot semua baik. Egaliter ya. Yang menurut saya, loh, kenapa he made the suicidal decision? Kenapa membuat keputusan bunuh diri? Jadi keputusan ini adalah keputusan bunuh diri menurut? Bunuh diri, apalagi kalau saya lihat kemarin beberapa berita bilang bahwa ternyata memang beliau tuh ingin 3 kali, 3 periode. Nah, apakah di benak Pak Jokowi itu kemudian, oh ya udah, saya nggak boleh 3 kali, ya anak saya aja jadi gitu. Saya jadikan wapres, toh paling nggak saya bisa ada di bayangan, dan amit-amit nih Pak ya. Apakah berharap, sekali lagi amit-amit,
bahwa mengetahui Pak Prabowo kesehatannya tidak terlalu prima, lalu berharap ada apa-apa di tengah jalan, lalu yang jadi presiden adalah si Dek Gibran ini yang bisa ngomong jangan takut sama saya. Bikin gue darah tinggi tuh kalau lihat video itu. Ya itu Pak, yang kita mesti jangan sampai kalau bisa tuh puncak kemarahannya nggak sampai ke sana deh gitu. Kalau bisa tarik aja lah udah daripada bikin riuh-riuh ini. Saya bilang Pak Prabowo itu udah kuat kok. Kuat ya? Kuat banget karena dia gabung dengan partai-partai yang menurut saya tadi menguasai bagaimana memegang anak muda. Jadi gini, jangan berpikiran Pak Prabowo menang karena Gibran. Itu yang maksud saya. Oke. Jadi tanpa Gibran sebenarnya dia bisa menang. Aduh, di atas angin. Nggak tahu ya. Coba Pak Abraham sama sense aja lah. Oke. Jadi seharusnya di atas angin ya? Di atas angin. Justru kalau saya mengambil Pak Gibran ini malah jadi merugikan. Bu Kony, ini kan kalau kita lihat perjalanan militer kita ini pasang surut ya, fluktuatif. Kadang-kadang dia dicintai rakyat, kadang-kadang juga berubah respon rakyat kepada mereka ya, fluktuatif banget. Tapi sekarang dia dalam puncak dicintai lah ya, sangat. Setelah reformasi itu sangat dicintai. Kalau lihat dari apa, polling kan, ya, lembaga paling terpercaya. Ya, jadi lembaga bukan sekedar dipercaya, dicintai. Ya, gitu. terpercaya dan dicintai. Ya, oleh karena itu menurut saya, apakah dengan misalnya nanti tiba-tiba saja dia dilibatkan lebih jauh di dalam kontestasi pilpres, dilibatkan dalam ya, artian tanda petik betul. Untuk mendukung, disalahgunakan, apakah itu tidak membuat tentara kita bisa berpaling 180 derajat? Itu yang tadi saya bilang, saya percaya tentara-tentara itu adalah manusia yang disempurnakan. Jadi saya berharap satu, Pak Jokowi tidak menarik-narik tentara siapapun itu, apakah Pak Agus atau siapapun, ya kan, menjadi tangan-tangan politik. Pak Jokowi sama seperti Pak Jokowi bicara di depannya Pak Tito itu kepada para kepala daerah, ya kan. Masa Pak Jokowi ngomong itu, saya panglima tertinggi, jangan miring-miring. Kalau miring-miring tangkap, ya kan, masa ngomong gitu juga, jangan. Karena sekali lagi Pak Jokowi paling tidak harus tahu bahwa pilar negara tertinggi ini justru yang mesti dijaga. Yang akan merusak tentara kita tuh bukan tentaranya merusak sendiri, tapi ketika politik menarik-narik. Kalau Ibu Kony melihat sekarang, ada nggak situasi yang sepertinya akan terjadi pemaksulan? Wacana pemaksulan? Itu sangat mungkin, makanya saya tuh warning gitu loh. Warning saya itu adalah begini. Kan saya bilang, solusinya itu cuma sederhana. Apakah cuti? Lalu kemarin Pak Ari kemarin sebelah saya bilang, enggak lah Bu, kalau cuti nggak cukup, harus mengundurkan diri. Nah, kalau tidak mau mengundurkan diri, ya kan? Ya pasti rakyat akan menuntut pemaksulan. Dan apakah itu disambut oleh teman-teman di parlemen? Kan nggak bisa dong pemaksulan kalau tidak disambut oleh teman-teman di parlemen. Gini ya, kembali kalau saya tuh kok ngelihat ya, suara rakyat suara Tuhan ya, Vox Dei. Jadi no matter how big the power you have, uang berapapun banyak sudah ditimbun untuk bagi-bagi gitu kan, atau apalah yang mau dipunya, ketika rakyat itu bersatu membentuk sebuah opini publik yang kuat, ya kan? Rakyat itu lebih sakti. Bu Kony, ini kan dalam sejarah perjalanan bangsa kita, militer selalu suka apa nggak suka selalu ditarik dalam setiap rejim. Boleh Bu Kony lihat ya ke belakang, Orde Lama, Orde Baru, kemudian selalu digiring-giring. Tapi pada akhirnya biasa tentara berhasil kembali ke kitohnya menurut saya. Apakah situasi ini menurut saya sepertinya akan terjadi lagi seperti kejadian-kejadian di masa lalu? Nanti digiring tapi pada akhirnya kembali. Kan pergantian tadi itu, bukankah itu sinyalemen? Iya, sinyalemen. Makanya tapi kan tadi saya himbau untuk tidak terlalu dipaksakan. Yang kedua, prosesnya akan menjadi normal. Saya berharap Bu Puan sudah duduk dengan semua anggota dewan dan juga dengan wakil-wakilnya untuk tetap aja menormalkan proses. Ini saya bilang begini bukan mempertahankan Pak Yudo kalau memang pilihan presiden sebagai hak prerogatifnya memilih Pak Agus, tapi waktunya itu yang kita pertanyakan. Kenapa tiba-tiba setelah kejadian MK belum selesai kita kaget-kaget? Panglima yang tanpa salah apa-apa, tanpa ada noda apa-apa gitu, sedang on the right track, kok tiba-tiba juga mau diganti dalam waktu yang menurut saya toh juga tinggal sedikit lagi waktu. Kenapa nggak ditunggu? Iya, kenapa? Apa sih yang membuat mereka tidak sabar gitu? Tapi sekali lagi apapun itu kita cuma berpesan bahwa ya TNI itu dari rakyat untuk rakyat, jadi tolonglah jangan maulah di-steer oleh kekuatan-kekuatan yang akan menyakiti hati rakyat. Jangan mau di-MK-kan. Udah bahasa aku sederhana gitu aja lah, susah cari bahasa dari tadi. Pokoknya saya berharap TNI tidak di-MK-kan. Udah, bahasanya nyambung nggak? Ini keras sekali loh bahasanya Ibu Kony. Tidak di-MK. Bu Kony ini kan sering sekali berinteraksi dengan teman-teman di tentara ya.
Ada nggak kegelisahan-kegelisahan sendiri di kalangan militer itu bahwa kok kita ini ditarik-tarik ke politik? Kan biasanya gitu tuh, ada curhatan-curhatan begitu kalau Ibu Koni lagi mengajar. Enggak juga sih. Kalau kita enggak terlalu. Karena kan tentara itu sifatnya kan cuma menunggu perintah paling tinggi. Nah, kebetulan kepala negara itu kan panglima tertinggi, makanya tugas kita ini sekarang ngobrol. Saya nggak tahu apakah Pak Jokowi sudah lupa diri waktu kasus MK, kemudian lupa diri waktu kasus tadi di depan Pak Tito dan para kepala daerah. Kan kalau Nabi Muhammad bilang kesalahan itu jangan sampai 3 kali ya. Masa sekarang mau lupa diri juga di depannya tentara? Itu loh maksud saya. Jangan sampai lah gitu. Jadi belum ada kegelisahan-kegelisahan itu ya? Kan tentara sih pintar menyembunyikan perasaan ya. Kalaupun gelisah akan disampaikan. Sebagai dosen yang mengetahui secara psikologis nih. Ini makanya maksa banget dari tadi suruh bilang nggak mau, gue nggak akan jawab. Ini nanyanya kok kayaknya terus aja. Nggak, saya penasaran nih karena Ibu Koni kan banyak berinteraksi. Oke, kalau gitu kita ganti pertanyaan. Ganti. Ibu Koni ini kan sangat mengkhawatirkan ya. Sudah sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kenapa hari ini kita membicarakan lebih dalam? Karena kita khawatir, kita cinta Republik ini, kita cinta demokrasi ini. Demokrasi tetap harus ditegakkan ya, tidak boleh dibuang ke jurang. Itu sebenarnya intinya. Dan tidak boleh kita harus rewind sejarah yang sama dan even worse ya. 98 masa mesti terulang lagi? Berapa martir yang harus mati untuk kembali ke menegakkan demokrasi kalau memang kita mau teruskan dengan cara-cara yang tidak konstitusional? Itu kan yang mesti kita refleksikan tanya ke diri kita. Loh, adik-adik yang sekarang termasuk adik Gibran mungkin nggak tahu waktu 98 itu kita berhasil mereformasi berapa tentara mati di Trisakti, berapa tentara mati di mana. Betul? Gibran nggak tahu itu. Mungkin tidak. Makanya dia dengan pede ngomong, tenang Pak Prabowo, saya hadir. Udah kayak tukang sulap, saya David Copperfield, semuanya beres. Dan itu melecehkan ya? Buat saya melecehkan. Oke, kalau begitu Bu Koni, apa yang seharusnya dilakukan militer nih ya untuk menjaga konstitusi ini? Apakah dia bisa mengingatkan presiden? Kalau militer kita itu yang pasti dia gini loh, dia mengingatkan presiden pasti enggak lah. Presiden yang mesti mengingatkan mungkin harusnya Menhan, tapi kan Menhan sekarang calon kan. Jadi harusnya bukan Menhan, karena Menhan calon. Karena kita nggak punya National Security Council. Tapi Pak Andi Wijayanto sudah mengundurkan diri. Dan pengunduran diri Pak Andi Wijayanto tuh dia bertanya sama, kan presiden nanya, Andi, kenapa kamu merah? Dan dijawab sama Mas Andi, dari dulu kita merah Pak, Bapak itu merah. Justru sekarang Bapak menjadi putih, saya yang harus bertanya sama Bapak, kenapa Bapak jadi putih? Itu kan pertanyaan yang statement Pak Andi itu besar loh maknanya itu. Nah, lalu beliau konsekuen, saya nggak. Nah, jadi sekarang saya bertanya-tanya, Pak Luhut sakit. Kita tahu kan Pak Luhut itu ini kan the Prime Minister of Republic of Indonesia kan, very powerful. Dibilang tangan kanan Pak Jokowi lah, sakit. Nggak tahu kenapa kehendak Tuhan beliau jadi sakit. Saya nggak doain beliau sakit, tapi kok sakit. Nah, jadi kan berarti beliau sendiri nih. Nggak ada yang nasihatin. Kemudian Gubernur Lemhanas tahu saya apapun presiden bikin itu selalu harus konsultasi dengan Lemhanas karena Lemhanas kita itu jadi seperti National Security Council kan, advisor. Sekarang nggak ada Mas Andinya, gitu. Siapa lagi nih? Misalnya harus Menteri Pertahanan harus cuti karena calon presiden. Menko Polhukam harus cuti karena cawapres dari Pak Ganjar. Siapa advisor Pak Jokowi ini? Ibu Iriana kah? Siapa? Saya nggak tahu. Tetapi sekali lagi apa yang dibuat oleh Bapak Presiden kita ini terakhir-terakhir ini meresahkan saya sehingga saya juga bertanya, siapa yang beliau tanyai setelah ini? Kok bisa gitu? Sampai bikin, mohon maaf ya, kalau kata-kata bahasa dulu apa, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Kok bisa ya sekarang Pak Presiden melakukan karena MK setitik rusak se-Indonesia? Jadi legasinya kurang bagus ya? Ya, kan harusnya ada yang bilang, Pak, jangan Pak, itu akan begini. Pak, jangan Pak, itu akan begitu. Jadi nggak ada yang memberi input ya? Pak, jangan Pak. Bapak pernah bilang Gibran masih terlalu muda. Kan gini loh, leader itu kan harus konsekuen sama apa yang dia omongnya. Betul nggak sih? Saya melihatnya gitu, apalagi kepala negara. Jadi ketika dia ngomong saya akan cawe-cawe, 1. Kemudian saya tidak akan cawe-cawe, 2. Saya larang anak saya masih terlalu muda. Tidaklah, tidak mungkin. Besok, ya kalau anaknya mau, saya sebagai orang tua, saya mendorong. Apa ya, swingnya terlalu cepat gitu loh. Tidak konsisten ya? Akhirnya jadi tidak konsisten. Dan itu bukan tipikal seorang pemimpin? Bukan tipikal seorang pemimpin, especially dia harus kepala negara. Karena kepala negara itu mesti firm. Contoh Pak Presiden Putin. Putin itu yang curse dia, karena keputusannya untuk membuat special military operation ke Ukraina itu yang menghujat seluruh dunia Pak, bukan cuma dalam rakyat Rusia loh.
NATO, Amerika, NATO dan Amerika yang mencuci otak-otak seluruh dunia termasuk beberapa orang Indonesia yang tercuci otaknya gitu kan menyalahkan Putin. Dia firm aja, pokoknya demi kepentingan nasional Rusia, this is my decision kan. Nah, maksud saya, kenapa sih nggak demi kepentingan nasional Indonesia? My decision, anak saya tidak boleh ikut. Karena ini akan menjadi masalah misalnya. Atau misalnya jangan mengocak-atik MK. Gitu. Kemana perasaan itu gitu? Saya juga nggak ngerti itu kok nggak ada. Jadi kalau begitu, kalau menurut Ibu Koni, ini sama ketika Jokowi juga berbicara ya bahwa sudahlah, kamu jangan kesana kemari partai politik karena itu ada laporan intelijen ke saya tahu Anda mau kemana. Itu juga termasuk sesuatu yang menurut Ibu Koni sudah melampaui kewenangannya ya? Saya nggak tahu Pak ya, saya tuh orang yang percaya. Saya kan, ibu saya itu kan seorang spiritualis ya. Oke. Jadi my mom itu given gitu by God. Dia tuh bisa lihat orang, bisa predik hidup orang gitu. Yeah. Sementara ayah saya kan seorang fisika, nuklir, ahli fisika dan kepala reaktor nuklir. Yeah. Saya hidup di dua dunia itu. Jadi saya tuh selalu percaya bahwa ada beberapa hal dalam hukum manusia itu nggak boleh dilanggar. Apa itu? Ya etika. Contohnya gini. Saya melihat apakah presidennya berubah sejak tiba-tiba menjadi raja sehari ketika Kaisang menikah bisa menggunakan istana. Lalu tiba-tiba jadi berasa, wah saya raja sekarang ternyata saya bukan presiden. Saya bisa aja Pak. Saya nggak tahu karena kalau saya tuh orang yang dididik mami untuk percaya bahwa kita mesti menghormati peninggalan leluhur dan aturan-aturan leluhur. Saya orang Gorontalo Pak. Misalnya saya meninggal nih Pak ya, itu di makam saya itu akan ada lentera putih nyala 7 hari. Itu apa ya, kearifan lokal. Kearifan lokal. Nggak kan ada yang bisa patiin itu, maksudnya nggak boleh gitu. Karena itulah spirit itu mesti 7 hari mesti. Nah, something like that. Kalau ada yang melanggar, ada akibatnya. Atau kita gini Pak, Bapak pernah ke Bogor, Gunung Salak tuh? Iya. Di sana tuh ada Salaka Domas Pak. Salaka Domas itu peninggalan Prabu Siliwangi. Okay. Tapi ketika kita belok ke kiri ke hutan larangan, itu pasti dinasihatin, tidak boleh. Oke. Dan kita orang-orang Sunda, saya kan ada darah Sundanya Pak ya, itu percaya betul, kalau hutan larangan. Nah, maksud saya, apalagi ini ngomong Jawa gitu loh. This is a very high peradaban. Oke. Yang aturannya pasti jelas, istana itu hanya boleh siapa. Kerajaan atau sultan atau raja hanya boleh ditempati oleh siapa. Itu harus jelas. Mungkinkah? Saya nggak tahu. Oke. Tadi itu waktu ketemuan di Wijayanto, yang dia bilang merah terus kok Ya, jadi putih. Bapak. Apa jawaban Pak Jokowi itu? Bilang sekarang putih, apa maksudnya? Terdiam. Dia nggak menjawab. Terdiam. Misterius dong kalau begitu. Bukan. Beliau pasti refleksi dong. Gini loh ya. Orang tuh boleh pakai berapa tabir, berapa lapis, kalimat, excuse, slogan, grande things gitu. Tapi satu yang kita nggak bisa bohong, hati nurani. Jadi dia nggak bisa membohongi hati nurani. Ya berarti ketika ditanya Mas Andi begitu dia nggak bisa jawab, berarti menjadi durhako, menjadi malin kundang terhadap Ibu Mega ya deep down inside he felt it. Menurut saya ya. Oh jadi Ibu Koni juga menganggap maling kundang terhadap Ibu Mega? Gimana ya kalau saya susah ya, saya ngeliatnya gini, Ibu Mega itu perempuan gini, I adore her because what? Saya suka perempuan kuat. Jauh sebelum ada Bu Mega tuh saya pengagum Ratu Kalinyamat, saya mengagum Tribuana Tunggadewi, saya pengagum Ratu Sima, Maharani gitu kan, semua you name it lah di Indonesia. Atau misalnya Semaramis, apakah Semaramis itu dongeng atau bukan, but I adore her Semaramis. Cleopatra. Jadi saya tuh suka perempuan, tiba-tiba perempuan yang bukan cengeng, bukan baperan. Aku nggak tipe. Nah, Ibu Mega di mata saya adalah perempuan kuat itu. Dihancurkan jalan Pak Harto. Bayangkan Pak, kalau saya cerita itu bisa panjang ya. Suaminya ditenggelamkan. Apalagi, coba kantor PDIP diserbu, lalu melahirkan partai baru. Nah, panjang ceritanya. Tegar sampai menjadi presiden. Menjadikan presiden Pak Jokowi 2 kali. Terus tiba-tiba Gibran yang katanya PDIP, terus tiba-tiba katanya Golkar, tiba-tiba nggak PDIP, nggak Golkar, pokoknya semuanya nggak jelas. Tiba-tiba lah cawapres dari Gerindra didorong Golkar. Itu shocking nggak Pak? Nah, saya nih kalau jadi ibu, anak saya bikin komitmen sama orang nggak jelas, saya jewer pasti. Tapi dia nggak ya? Loh kok bukannya di jewer, malahan MK yang diacak-acak gitu, atau di obrak-abrik. Sekali lagi saya bukan orang hukum Pak, saya juga nggak ngerti prosesnya akan seperti apa. Di situ dinyatakan kepala daerah itu harusnya gubernur gitu. Kenapa bisa tiba-tiba turun gitu? Detail kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Koni atas penjelasan edukasinya. Mudah-mudahan saja apa yang disampaikan Ibu Koni di channel ini mengantarkan masyarakat, memandu masyarakat untuk bisa melihat sesungguhnya apa yang terjadi. Jangan-jangan bukan masyarakat yang harus dipandu Pak.
Siapa itu Pak Koni? Pemimpin masyarakat, presiden kita. Terima kasih, ini menarik sekali dan menusuk jantung saya. Sampai ketemu di episode berikutnya.